Satu, dua, tiga, selamat datang di podcast Black Institute. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Desa ini semestinya kewenangannya lebih diperkuat, jangan jadi subordinat dari kekuasaan. Makanya saya bilang, secara keilmuan, sosial saintifik, kalau memang ini benar-benar diwujudkan, ini membahayakan bagi demokrasi seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Haiki yang akan menemani teman-teman untuk di beberapa waktu ke depan. Nah, hari ini kita mungkin sedang diterpa oleh isu yang cukup hangat yang terjadi pada bangsa ini, terutama isu diperpanjangnya jabatan Kades 9 tahun ini, Bang. Nah, kebetulan teman-teman dari Ningam Institute mengundang pemateri yang cukup handal yang dijuluki seperti advokat kondang di Kalimantan Barat ini. Beliau ini salah satu advokat yang ternama, bisa dikatakan the good lawyer. Nah, channel beliau ini di TikToknya The Good Lawyer. Nah, itu Bang ya. Iya, dan kalau MK itu kan the guardian of konstitusi, kalau beliau ini the guardian of country, pengawal bangsa dan negara ini. Ini lawyer ini. Saya perkenalkan dulu salah satu narasumber kita ini Bang Syahri. Beliau salah satu advokat kondang juga di Kalimantan Barat. Nah, mungkin dengan melihat beberapa kasuistik yang terjadi di Indonesia ini, Bang, terkait perpanjangan jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun, menurut Abang sendiri di sini kira-kira Abang setuju atau enggak di sini, Bang? Atau mungkin Abang ada penjabaran lain di sini dari ini, Bang? Saya persilakan bersama Abang. ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak sederhana. Karena saya ingin mengatakan bahwa terkait isu perpanjangan masa jabatan Kades 9 tahun ini, saya berani mengambil kesimpulan ini sebenarnya termasuk dalam gimmick politik dan sepertinya tidak akan diseriusi untuk ditindaklanjuti. Oh, berarti ini gimmick ya, Bang ya? Ini pendapat saya. Ini gimmick politik yang akhirnya juga anti klima. Jadi memang memasuki tahun politik secara nasional maupun global, sebenarnya kita sedang menghadapi sebuah banyak ketidakpastian. Nah, tapi terkait tentang perpanjangan Kades 9 tahun ini, untuk menjawabnya itu banyak aspek. Kita bisa melihat dari aspek politik, filsafat, psikologi, sejarah, dan ini untuk bisa kita mengambil kesimpulan sebenarnya terkait kekuasaan dan pembatasan kekuasaan. Kurang lebih kan seperti itu. Nah, jadi kalau berbicara tentang kekuasaan dan pembatasan kekuasaan ini sebenarnya dua sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa membahas hanya kekuasaan tanpa membicarakan pembatasan kekuasaan. Kalau hanya berbicara tentang kekuasaan, artinya itu akan terjebak kepada suatu hal yang bersifat absolutisme, otoriter. Untuk itu tetap ada pembatasan. Ini kan ada makna filosofinya seperti itu, gitu. Dan secara sosiologi juga mesti dipelajari. Dan saya ingin mengatakan sebenarnya indunya itu secara saintifik, ilmu pengetahuan sosial saintifik, ini sebenarnya bisa dipelajari. Kenapa kekuasaan itu mesti dibatasi? Dan kenapa mesti ada yang 3 tahun, 4 tahun, 9 tahun, kan kurang lebih seperti itu tuh. Kalau praktek di berbagai macam negara itu kan, kalau di Filipina seingat saya itu cuma 6 tahun, tapi cuma 1 kali. Iya, betul. Jadi kalau di Amerika itu singkat, 4 tahun. 4 tahun, nah, maksimal perpanjangan 1 kali. Iya, betul.
kita tahu bersama bahwa praktek demokrasi di Amerika ini merupakan sejarah panjang. Jadi eksperimentasi itu bukan puluhan tahun tapi ratusan tahun. Eksperimen, ya. Kalau menurut sejarah dunia kan seperti itu nih. Kenapa di Amerika itu 4 tahun? Karena mereka itu kan sudah mengalami ratusan tahun mempraktekkan demokrasi, sehingga mengambilkan kesimpulan yang seperti itu. Saya kira begini, kalau tentang ini sebenarnya tema yang 9 tahun ini ya. Iya betul. Kita tidak bisa serta-merta kalau mau bahas serius, tidak bisa serta-merta hanya membahas 9 tahun setuju atau tidak gitu. Oh iya. Jawabannya bukan itu, tapi kita berbicara tentang sejarah kekuasaan dan pembatasan kekuasaan. Oh iya betul. Mestinya bicara seperti itu. Apakah mau dibahas secara filosofi, sejarah, nah itu kan bisa dilihat semua itu. Pada intinya, kalau kita menurut pada sejarah, bahkan sebenarnya bicara tentang kekuasaan ini sejak manusia lahir kita sudah bicara tentang kekuasaan. Kalau di praktek-praktek zaman Romawi itu kan sebelum Masehi, itu kan udah banyak sistem kerajaan kaisar. Itu terus baru di era modern baru masuk ke demokrasi yang ada pembatasan. Kurang lebih kan seperti itu. Saya ada beberapa mempelajari sejarah kekuasaan politik di Romawi dari sebelum Masehi sampai ke Masehi sampai sekarang modern ini dan sejarah beberapa negara dunia. Ada satu kesimpulan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi, yang tidak terbatas ini memang cenderung membuat seorang penguasa itu cenderung menjadi otoriter. Ya, betul. Ini social science ya. Jadi social science itu maksudnya begini. Perilaku manusia ini sebenarnya bisa dipelajari dan bisa diprediksi. Itu keywordnya di situ gitu loh. Ada juga dari Prof. Jimmy juga ada mengatakan di bukunya juga Bang, di konstitusi dan konstitusionalisme. Iya, jadi pada awalnya raja itu bijaksana. Kalau dulu sejarah ya. Tapi setelah dia merasakan setahun datang kok bisa saya melakukan sebuah kewenangan yang bisa dipaksakan ya, akhirnya dia merasa berkuasa penuh. Bahkan lebih ekstrim itu, kalau memang tidak dibatasi, lebih ekstrim. Seorang penguasa itu bisa merasa dirinya sebagai Tuhan. Ya, betul Bang. Nah, jadi itu gitu loh. Itu maknanya kenapa kekuasaan itu mesti dibatasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kenapa mesti 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada 9 tahun, kan kurang lebih gitu. Yeah. Mungkin kajiannya itu apa dampak terhadap praktek ketatanegaraan dengan pembatasan kekuasaan. Ini kan pembatasan kekuasaan di masing-masing negara kan beda-beda nih. Yeah. Ada yang 5 tahun dan boleh maju banyak periode. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Iya. Kalau secara nasional, sebenarnya kita sudah mengalami itu nasional. Itu zaman Orde Lama. Nah, dulu Soekarno kan merasa presiden seumur hidup. Iya. Nah, tapi pada akhirnya juga ditumbangkan oleh kekuasaan itu sendiri. Nah, kemudian dari Orde Lama masuk ke Orde Baru, sama juga tanpa membatasi kekuasaan. Nah, kita juga sudah sama-sama merasakan itu. Jadi kalau di Indonesia hari ini, sekarang ini kan menurut sistem ketatanegaraan kita itu kan, kalau untuk nasional ya, ini sebelum masuk ke desa ya, itu kan 5 tahun. Nah, 5 tahun dengan ketentuan dapat mencalonkan 1 kali lagi bagi untuk menjadi presiden. Ya. Berikutnya kan nggak boleh. Ya. Itu kalau di Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang kekuasaan dan pembatasan kekuasaan di Undang Dasar. Itu merupakan aturan dasar yang menjadi pedoman bagi praktek politik yang ada di bawahnya. Nah, kalau dari nasional itu kan ada presiden, kemudian turun ke gubernur, bupati, baru desa.
Nah, desa ini kan bagian yang terkecil lah gitu ya, terkecil. Sejatinya kalau menurut logika saya nih, kalau presiden itu 5 tahun menurut undang dasar, mestinya bupati, gubernur mestinya 5 tahun. Bupati 5 tahun, Wali kota ya. terus bupati wali kota 5 tahun, kemudian desa 5 tahun. Mestinya logikanya seperti itu, jadi ada koherensi. Oh iya betul. Koherensi, jadi saling keterkaitan. iya gitu. Jadi saya terus terang merasa aneh kalau mendengar alasan kenapa 9 tahun untuk menekan konflik itu sebuah pemikiran manipulatif. Kalau menurut saya itu manipulatif. Bukan sesat berpikir, tapi memanipulasi sebuah keadaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kenapa khusus yang alasan ini saya katakan demikian? Karena begini, Indonesia itu kan tingkat heterogenitasnya lebih tinggi itu, iya kan? Bukan hanya puluhan suku, ribuan suku dan suku kan gitu. Iya. Baik suku, agama, golongan itu lebih kompleks. Iya betul. Dengan pemilu 5 tahun, konfliknya aja bisa cepat selesai gitu. Kan kurang lebih seperti itu tuh. Iya. Kalau desa ini kalau menurut sejarah, desa itu ada sebelum Republik ini berdiri. Iya dong. Iya. Sebelum Indonesia ada, masa desa tidak ada? Masuk akal kan? Iya dong. Di mana ada masyarakat, pasti desanya sudah ada gitu loh. Dan praktek demokrasi itu sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh desa. Nggak pernah konflik sampai berkepanjangan gitu. Yang kedua, desa itu sebagian besar tingkat maksud saya itu komposisi penduduknya itu lebih homogen. Lebih kecil dong ya. Mungkin tiga suku besar, 2 suku besar. Bahkan kalau di Jawa Barat pedalaman kan sudah semua. Kalau di Jawa Barat ya, atau kalau di Jawa Timur, artinya perbedaan-perbedaan itu baik dari suku, keyakinan lebih homogen. Untuk sebuah konflik itu rasanya nggak mungkin lah. Apalagi kalau di desa itu kan punya kecenderungan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Praktek ini sudah puluhan tahun, bukan ribuan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun praktek demokrasi di desa. Terus dengan alasan yang klise seperti ini, rasa saya nggak masuk akal. Iya betul, tidak masuk akal. Jadi mungkin lebih ekstrim saya ingin mengatakan bahwa tanpa pemerintahan nasional seperti sekarang pun desa tidak akan terjadi konflik. Artinya saya melihat bahwa bahkan ini tidak baik bagi masyarakat desa itu sendiri dengan kekuasaan yang lebih panjang. Ya itu, kalau saya rasa 5 tahun bahkan ya. Kalau sekarang kan 6 tahun nih. 5 tahun itu lebih bagus daripada 6 tahun, apalagi 9 tahun gitu loh. Jadi apalagi 3 periode juga ini Bang. Lebih, bisa lebih kan? Kalau 3 periode berarti 27 tahun ya? 27 tahun. Wah, bayangin tuh. Kan sekarang kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu kan 6 tahun ya, bisa mencalonkan 3 periode. Jadi begini, kondisi sekarang nih dengan teknologi yang serba maju, serba cepat, perubahan yang begitu cepat, perlu pengetahuan itu tentunya akan tersebar lebih cepat. Jadi anak-anak milenial sekarang ini punya pengetahuan lebih banyak dan lebih komplit. Anak-anak milenial sekarang ini. Kalau kepemimpinan itu, sirkulasi kepemimpinan itu lama, akan lebih menghambat pembangunan sendiri. Jadi sirkulasi kepemimpinan baik di tingkat desa, daerah maupun nasional itu sebenarnya tidak boleh terlalu lama. Oh, berarti ada dua kesimpulan dari yang saya ambil dari pendapat Abang ini terkait perpanjang jabatan Kades ini. Pertama itu cenderung melakukan kesewenang-wenangnya ini kan bagi
kepala desa yang diperpanjang ini. Yang kedua, memperlambat terhadap kemajuan dan perkembangan anak-anak muda di situ. Saya mengatakan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi itu cenderung melahirkan pemimpin yang otoriter, yang tidak dibatasi, ya. Ini berdasarkan kajian-kajian sejarah. Artinya kita kan bisa melihat bahwa kalau menurut sejarah praktek kenegaraan itu atau praktek kekuasaan politik dalam sejarah, baik dari zaman Romawi, Yunani, era modern sekarang ini, kita bisa tahu gitu loh, bahwa kalau kekuasaan yang tidak dibatasi akan membuat pemimpin yang otoriter, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait desa, dengan kekuasaan yang terlalu lama, cenderung lebih merugikan masyarakat itu sendiri karena kepemimpinan arah pembangunan itu lebih dititik beratkan pada personal. Saya ingin mengatakan bahwa di era modern ini sebenarnya jangan berpikiran bahwa kepemimpinan itu bersifat personal satu orang. Bukan seperti itu. Kepemimpinan itu kalau di era modern itu sebenarnya lebih bersifat kolektif. Jadi misalnya kepala desa itu sebenarnya lembaga. Kepala desa sebagai lembaga itu kan terdiri dari berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan eksekutif atau pembuat peraturan atau pembuat kebijakan itu mesti dipisah biar terjadi check and balances kan seperti itu. Jadi kalau diserahkan ke personal itu bahkan lebih cenderung memundurkan desa itu sendiri. Jadi maksudnya begini, kalau kita berbicara tentang presiden, bukan presidennya gitu loh, tapi kita berbicara siapa yang sebuah teamwork, presiden, kepala eksekutif, tapi lembaga kepresidenan itu kan ada yang pemikir, pembuat undang-undang, kurang lebih itu teknokrat atau semua kan. Jadi kalau sebuah kepemimpinan politik itu dalam dilihat dari sudut pandang kelembagaan itu lebih aspiratif dan lebih menguntungkan masyarakat. Mungkin mesti kita sadari bahwa pertanyaan mendasar itu sebenarnya apakah perlu pemimpin itu di sebuah negara atau desa? Kan kurang lebih itu pertanyaannya. Kalau memang pemimpin itu perlu, terus untuk siapa yang memimpin? Kalau dua pertanyaan itu bisa dijawab, maka kesimpulannya seperti tadi itu. Kesimpulannya akan jatuh kepada bahwa kepemimpinan di tingkat desa, ini kan kita bicara desa nih, itu cukup 5 tahun, sehingga sirkulasi kepemimpinan itu lebih cepat dan lebih akomodatif dalam meramu keputusan daerahnya. Tadi juga saya lihat kan Bang juga lebih sepakat kalau desa itu seirama dengan dari presiden, gubernur dan bupati dan wali kota di sini. Artinya 5 tahun bukan 6 tahun di sini. Terus apakah ada hubungannya ini Bang? Kan kebetulan berdasarkan data KPK di sini dari tahun 2012 sampai 2021 bahwa ada sekitar 686 kepala desa dan perangkat-perangkat desa itu terseret kasus korupsi di sini, Bang. Kalau tentang tindak pidana korupsi di tingkat desa itu sebenarnya saya lebih cenderung kepada sistem pemerintahannya. Kalau memang sistem pemerintahannya tidak meninggalkan celah, tindak pidana korupsi itu tidak akan terjadi. Misalnya ya, saya kasih contoh, katakanlah di desa itu ada hak untuk mengelola anggaran. Ya, anggaran dana desa. Ya kan? Kalau anggaran ini dibuat dengan sistem yang demokratis, artinya dibicarakan secara musyawarah bersama gitu, dan sistem eksekusi anggaran itu juga transparan, tindak pidana korupsi itu tidak akan terjadi. Tindak pidana korupsi terjadi itu kan karena terlalu banyaknya ruang yang abu-abu atau gelap.
Tapi kalau terang, orang nggak berani. Soalnya kepala desa hari ini mungkin cukup seksi lah ini bang ya, cukup seksi karena 3 periode 6 tahun. Makanya saya rasa pemilihan kepala desa lebih seksi dari pemilihan legislatif sini bang. Kalau berdasarkan cuitan-cuitan dari beberapa kabar yang beredar sini bang. Bahkan kalau di beberapa desa kayak seperti di Jawa Timur itu pemilihan kades rela bunuh-membunuh biasanya bang, seperti itu bang. Nah itu menurut abang gimana itu bang? Apakah ini juga ada korelasinya di sini bang? Politik kekerasan, terus sebenarnya mungkin pertanyaan yang pas itu mungkin kenapa saat ini orang dudukan sebagai kepala daerah itu banyak diperebutkan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau dulu itu kan tidak semua daerah yang punya surplus ekonomi. Jadi tidak terlalu, kalau zaman Orde Baru kan enggak. Kan? Kalau daerah desa yang minus, orang tuh mau untuk berebut gitu. Bahkan sehingga ada yang jadi kepala desa itu kan puluhan tahun hidup gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang bisa jadi bahwa dan dengan adanya dana desa itu memberikan motivasi bagi orang lain untuk lebih berkompetisi untuk memperebutkan itu. Kalau bicara tentang konflik itu saya rasa dengan pada akhirnya manusia juga pasti bosan untuk berkonflik. Ini kan masalah tingkat kesadaran masyarakat untuk tingkat kesadaran bahwa berpolitik ini hanya sekedar untuk kekuasaan yang sementara, jadi tidak perlu sampai begitu. Jadi memang proses kematangan itu perlu waktu. Seperti yang dibilang tuh, ada proses menunggu. Tapi nanti itu kan terjadi pada masyarakat yang memang tingkat pendidikan politiknya yang masih belum matang gitu. Kalau bicara tentang rasialisme kan kita bisa berkaca lagi pada Amerika dan Inggris. Amerika dulu kan sangat rasis. Politik juga seperti itu kan gitu kan. Tapi kita bisa lihat sekarang plus minus ya. Saya tidak mengatakan sempurna. Kalau di Inggris itu orang India yang jadi perdana menteri. Iya kan? Kalau di Amerika itu ada yang wali kota yang Muslim, terus presidennya kulit hitam, Ya. kan gitu. Artinya kita ini sebagai manusia nih untuk mencapai titik kesadaran mengerti tentang politik hanya sebatas sementara itu perlu waktu. Tadi kan ini kaitannya dengan ada beberapa daerah memang dalam berpolitik itu kekerasan menjadi salah satu sarana. Tapi pada akhirnya juga tidak juga gitu loh. Ada titik jenuhnya gitu. Kalau menurut abang ini misalnya terkait perlu waktu itu, apakah dengan dikurangnya anggaran dana desa itu mungkin waktu saatnya pemilihan kepala desa ini tidak diperebutkan di situ bang? Karena misalnya diminimalisir penyaluran anggaran dana desa gitu, sehingga mereka juga mikir-mikir loh kalau misalnya ikut kompetisi pemilihan kepala desa, karena kan ini kan mulai statement kan semenjak dari Pak Jokowi nih bang, bangunlah dari desa gitu, nah gitu bang, sehingga anggaran dana desa pun dikucurkan sedemikian deras nih bang. Kalau saya memandang ya, anggaran dana desa itu atau dana untuk desa itu lebih diperbesar lagi, bahkan kewenangannya kalau bisa ditambah. Ini dalam hal kaitannya untuk memperkuat desa. Dan asas keseimbangan, asas keadilan dalam politik. Anda bisa bayangkan coba, sebuah desa yang kaya nih, kaya minyak atau kaya emas, kaya tambang. Desa nih di potensi daerahnya kaya gitu, banyak potensi alam. Iya betul. Tapi masyarakat desa itu tidak dapat menikmati hasil alamnya. Ya. Bahkan miskin gitu. Itu kan aneh. Mestinya desa itu juga menurut undang-undang kalau di sini dibuat juga mempunyai kewenangan dalam hal menentukan kebijakan tentang sumber daya alam itu, sehingga masyarakat desa setempat itu juga sejahtera. Kan banyak tuh. Kalau di
pedalaman itu hutannya habis, tapi dia tetap miskin. Akhirnya banyak lari ke kota, ya, atau kena bencana banjir, ya kan? Jadi memang kalau saya melihat bahwa desa ini semestinya kewenangannya lebih diperkuat, jangan jadi subordinat dari kekuasaan. Kalau bisa memang lebih di dananya itu lebih ditambah, kewenangannya juga ditambah gitu loh. Jadi ini dalam hal, karena bagaimanapun juga rentang kendali kekuasaan itu tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Indonesia kan terlalu luas nih, nggak bisa hanya diserahkan ke pusat. Makanya kebijakan-kebijakan yang bersifat resentralisasi, yang ini saya merasakan sekarang ini. Kebijakan saat ini saya lihat ada kondisi resentralisasi. Kan kemarin kan desentralisasi ini sebagai kewenangan pusat tentang sumber daya alam itu kan serahkan ke daerah. Nah, sekarang kan dengan mencipta kerja tarik. Nah, sekarang daerah dapat apa gitu? Nah, kalau menurut saya malah diperkuat sampai ke tingkat desa gitu. Kalau desanya kuat, pasti negara juga kuat. Itu pasti. Jadi sumber produk ekonomi baru itu akan terbentuk desa-desa. Kita bahkan akan menjadi surplus. Kalau sekarang kan kita nih dengan sumber daya alam yang tinggi, sumber daya manusia yang banyak, jadi konsumtif. Memang ada di sini yang membuat jarum atau kancing. Coba dicek jarum dan kancing itu dari mana? Betul. Ini juga Bang, kebetulan kan ada salah satu orator dari kepala desa itu pada saat menggalang aksi di depan DPR, bahwa kalau seandainya dari DPR tidak mengesahkan tidak memperpanjang atau membuat undang-undang dari 6 tahun menjadi 9 tahun masa jabatan Kades ini, maka akan partai politik yang tidak mendukung ini akan disabotase di sini Bang, di desa tersebut gitu. Nah itu menurut Abang gimana itu Bang? Itu suatu hal yang mustahil. Ya, kan kita memahami ya sistem pemilu kan gitu ya, struktur kekuasaan kita bisa lihat nih kalau ketika desa, ya kan? Di desa itu kan, kenapa saya bilang mustahil? Tidak mungkin seorang kepala desa dapat mempengaruhi seluruh pemilih untuk memilih partai tertentu, tidak memilih partai tertentu. Jika pengaruhnya nggak sampai ke sana, itu nggak sebuah mustahil. Dan ini sebenarnya pernyataan itu sebuah euforia kebablasan. Euforia, dia merasa bahwa dia kuat apa semua, tapi kebablasan. Tapi kan untuk saat ini kan semua orang kan banyak pintar tuh. Nggak mungkin lah dengan gua itu mereka percaya. Gitu. Kalau bahasa sederhana saya, mungkin termasuk kasar. Dia ini apa? Kalau bahasa Melayu mungkin gua lah ya, bohong ya. Atau itu gimmick yang berlebihan. Jadi logikanya begini ya, pemilu. Bagaimana cara dia ini? Pemilu itu kan satu desa bisa jadi ada 6.000 pemilih. Gitu. Nah, pemilu itu kan dilakukan dengan asas jurdil, bebas rahasia, kan langsung kan gitu. One man one vote juga. One man one vote. Gimana cara dia menghabisi? Dan lagi sebagai pelajar desa pun harus netral, nggak bisa. Artinya apa ya? Dia ini sebenarnya secara psikologi ingin membuat bargaining position dengan pemegang kekuasaan politik tertentu, bahwa kalau dia tidak dukung bahwa dia punya bargaining. Pada kenyataannya tidak demikian. Saya memiliki kecenderungan bahwa pemilih kita sekarang ini bukan melihat partai sebenarnya, tapi melihat figur calon legislatif tertentu, calon legislatif personal, saya personal gitu loh. Partai besar, tapi calonnya itu tidak mempunyai kedekatan secara personal terhadap pemilih, belum tentu dipilih. Kalau memang tidak ada touching ya. Ini kalau saya kasih bahasa halus lah ya. Kalau ada pendekatan itu nggak mungkin. Tapi saya ingin mengatakan itu nggak mungkin lah kepala desa itu mempunyai
pengaruh yang seperti yang didayangkan itu, nggak mungkin, itu bohong ya. Menurut Abang ini, apakah resiko misalnya ini dari Dewan Perwakilan Rakyat ini misalnya mengesahkan atau membuat undang-undang baru terhadap perpanjangan jabatan kepala desa ini, resikonya apa bisa ini? Risiko Terhadap misalnya DPR ini mengikuti kehendak dari kades-kades yang semua menggalak aksi ini Bang, dari 6 tahun menjadi 9 tahun, misalnya dia membuat undang-undang baru misalnya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa isu ini prediksi dulu ya. Kalau prediksi saya, isu ini tidak mungkin diwujudkan. Kalau seperti itu, tidak mungkin diwujudkan. Kalau kita perhatikan itu kan baru 2 partai, itu pun secara personal bukan lembaga ya. Misalnya PKB dan PDIP. Memasuki masa politik sekarang, masing-masing partai politik itu bingung. Saya rasa untuk mengesahkan undang-undang baru tentang 9 tahun ini tidak, karena belum tentu semua partai itu setuju. Market politiknya enggak ya, enggak itu ya. Ini prediksi saya. Tapi seandainya itu disetujui, kan gitu. Makanya saya bilang, secara keilmuan, social scientific, kalau memang ini benar-benar diwujudkan, ini membahayakan bagi demokrasi seluruh Indonesia. Bukan hanya desa-desa ini. Kenapa bisa membahayakan? Karena dengan kekuasaan yang terlalu lama seperti itu, cenderung melahirkan pemimpin yang bertindas. Cenderung, saya tidak mengatakan yang begitu saja ya, tapi cenderung. Cenderung, bahkan pemimpin desa itu cenderung lebih dibohongi. Kesimpulan saya ini bukan berdasarkan asumsi, bukan, tapi social science, praktek politik yang sudah dipraktekkan, yang sudah dilaksanakan selama 2 tahun. Kan tadi saya cerita. Kenapa kekuasaan politik itu mesti dibatasi? Itu bukan hanya setahun pengalaman 1 tahun. Kalau di Amerika 300 tahun. Iya. Nah, kalau zaman Romawi ini kita bisa lihat itu. Bahkan sebuah kekuasaan pada akhirnya juga secara hukum alam, secara alami, tipe-tipe pemimpin seperti ini dirobohkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, jadi ini sebuah kemunduran. Nah, ini prediksi saya. Kalau memang itu 9 tahun terjadi, akan terjadi sebuah kemunduran di desa itu. Kan akan terjadi stuck. Nah, itu prediksi saya seperti itu. Oke, siap Bang. Mungkin terakhir ini pertanyaannya Bang ya. Terkait masalah menurut Abang sendiri ini, kira-kira tanggapan ke depan di sini terkait masalah kan tadi Abang kan lebih sepakat kalau ditelusuri lebih mendalam lebih sepakat 5 tahun saja di sini Bang. Nah, kalau memang misalnya 5 tahun ini misalnya terrealisasikan di situ, nah, kira-kira solusi apa ke depannya untuk bisa merubah dari 6 tahun ini bisa menjadi 5 tahun di sini Bang? Itu kan perubahan itu sebenarnya merupakan sebuah proses politik. Ya. Jadi masa kekuasaan baik presiden, gubernur, dan desa itu kan diatur dalam undang-undang. Nah, itu bisa terjadi kalau terhadap negara yang mempraktekkan demokrasi yang sehat. Nah, berarti ada orang yang mempraktekkan demokrasi yang tidak sehat. Mungkin istilah itu pseudo demokrasi. Seolah-olah demokrasi tapi tidak demokrasi. Seolah demokrasi tapi tidak demokrasi. Kita terkooptasi oleh kekuasaan-kekuasaan yang dimainkan oleh elit. Ini katakanlah undang-undang ini, saya kasih contoh ya. Yang terbaru ini, kalau menurut saya, seolah-olah undang-undang cipta kerja itu diciptakan melalui proses demokrasi. Tapi kenyataannya, ini bukan kata saya. Menurut MK, nah, MK itu kan sidang pengujian konstitusional kan? Ya. Menurut MK, undang-undang cipta kerja itu tidak demokratis.
Kenapa bisa begitu? Ada manipulasi tentunya kan? Iya, betul. Iya kan? Jadi ditambah lagi untuk yang beberapa waktu yang kemarin ada proses penggalangan opini, pemecahan belah, apa semua polarisasi sehingga masyarakat bisa dikendalikan. Nah, jadi kesimpulannya saya ingin menegaskan bahwa praktek undang-undang sistem pemerintahan dengan pembatasan kekuasaan yang sesuai dengan standar internasional itu bisa terjadi kalau memang Indonesia ini dapat menerapkan demokrasi, mempraktikkan demokrasi yang sehat, tingkat partisipasi, manipulasi, kecurangan. Jadi demokrasi itu tidak hanya ditentukan angka ini berapa, karena kan kita tahu proses angka itu murni atau enggak. Iya, betul. Iya kan? Bahkan kalau kita teliti lebih dalam bahwa sebenarnya kalau menurut saya bahwa kekuasaan pemerintahan negara kita ini hanya dikuasai beberapa gelintir orang. Yang lainnya itu mantu-mantu aja. Ini menurut prediksi saya seperti itu. Karena kalau dari sistem demokrasi kita, saya kasih contoh ya. Sistem demokrasi kita itu kan menghendaki sebuah keputusan itu ada check and balances antara legislatif dengan eksekutif. Saling mengawasi. Nah, cuman kenyataannya dalam sebuah produk politik, legislatif itu kan dikuasai terdiri dari partai-partai, ya kan? Di undang-undang partai itu tidak menjamin anggota partai atau anggota dewan untuk menyampaikan pendapat yang bebas. Kalau beda pendapat dia bisa dipecat. Iya, betul. Di PAW. Betul kan? Iya, betul. Nah, kalau berani melawan kan di PAW ini. Nah, mau nggak mau dia kan dia diam nih, ikut keputusan ketua partai. Iya, betul. Nah, problemnya kalau ketua partainya itu punya masalah hukum, dia tersandera. Misalnya saya partai besar, punya 30% anggota DPR, bisa, ini contoh. Tapi saya punya kasus hukum yang bisa saya masuk dijerat oleh KPK. Nah, tentu secara praktisnya kan, kalau saya nggak ikut yang punya rahasia ini kan, saya bisa masuk penjara juga gitu kan, bisa diakuisisi. Fenomena itu kan banyak terjadi sekarang ini, gitu kan. Jadi kalau coba sekarang kita tinggal scanning, tinggal telusuri berapa partai politik di Indonesia, berapa partai politik yang cenderung mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kasus-kasus hukum, bagaimana cara mengendalikannya sekarang itu kan. Masalah-masalah itu kan termasuk di Undang-Undang Ciptaker yang hari ini semua partai politik itu banyak yang sepakat di situ, Bang. Mungkin besar seperti itu, Bang, ya. Iya, nah artinya kekuasaan itu kan mesti dilihat secara komprehensif dan detil. Dia bukan merupakan satu-satunya yang utuh gitu. Dan untuk menilainya itu memang mesti dilihat satu persatu sehingga kita melihat apakah demokrasi di Indonesia ini sehat atau tidak. Tapi kesimpulan saya, demokrasi kita di Indonesia masih belum sehat. Itu aja saya. Mungkin terakhir bisa closing statement, Bang, terkait masalah undang-undang perpanjangan KADES dari 6 tahun sampai 9 tahun ini, Bang. Kira-kira apa namanya? Saya rasa ini pesan untuk para pemuda lah ya, anak-anak milenial. Ini saya sangat mengapresiasi bahwa masa depan Indonesia ini tergantung kepada anak-anak generasi milenial sekarang untuk terus melakukan pendidikan politik yang seperti ini. Karena kalau masyarakatnya itu pintar, sebagai masyarakat pintar, tingkat penyimpangan itu akan semakin kecil. Nah, jadi kurang lebih kalau mau disederhanakan itu vis-a-vis penguasa versus rakyat.
Kalau rakyatnya pintar, gerak dari penguasa ini lebih terbatas. Iya betul. Nah gitu ya. Tapi kalau rakyatnya tanda petik bodoh, tidak mengerti, apatis, penguasa ini cenderung otoriter. Nah sekarang bagaimana menciptakan check and balances ini? Nah, pendidikan politik yang ingin kawan-kawan lakukan di Nila Institute ini merupakan sesuatu yang positif dan berdimensi, kalau bahasa spiritualnya, amal jariah yang tinggi ya. Waduh. Karena ini kan sekarang ini, kalau dimensi apa ya? Kalau saya tangkap perilaku dari teman-teman milenial ini orang yang independen dan pintar-pintar gitu loh. Nah, kalau ini disebarkan bahwa politik juga mempengaruhi masa depan kita semua dan kita akan melakukan perubahan itu. Jadi perubahan itu kita mulai dari mencerdaskan masyarakat. Saya rasa itu. Oke, makasih Bang Iman. Mungkin cukup sekian dari kami. Nah, selanjutnya kita tunggu season berikutnya yang akan disajikan oleh teman-teman dari Nila Institute. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nila Institute. Ora et labora, berdoa dan bekerja.